Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang kemampuan dan kehebatan berpedang yang dimiliki oleh Sabito. Seperti yang kita ketahui bahwa Sabito ini teman seperjuangannya Mamang Santuy atau Tomio Kagyu. Seperti apa masa lalunya dan bagaimanakah kekuatannya? Mari kita bahas di video ini guys. Check it out. Sabito adalah murid Urokoda Kisakonji atau lebih dikenal mantan pilar air. Dia ini muncul pada saat seleksi akhir untuk membantu Kamado Tanjiro. Sabito memiliki tanda yang membentang dari sudut pipinya dan mata yang seperti neko atau kucing ya. Sabito juga mempunyai rambut yang cukup panjang berwarna oranye, yang panjangnya ini sampai pundaknya gitu. Sabito selalu menggunakan yukata hijau yang bermotif putih. Dan seperti yang lainnya, setiap murid yang diajarkan oleh Urokoda Kisakonji tentunya mendapat topeng dari dirinya. Nah, topengnya ini dibuat dan diukir sendiri olehnya. Kali ini, untuk Sabito dibuatkan topeng yang berbentuk rubah. Sabito ini mempunyai kepribadian yang serius dan selama berlatih dengan Tanjiro, dia ini juga sangat keras gitu ya melatihnya. Dia selalu mengatakan hal pesimis kepada Tanjiro bahwa nggak peduli gitu ya seberapa keras usaha orang dan pada akhirnya akan terjatuh juga. Pada akhirnya Sabito ini mempercayakan tekadnya kepada Tanjiro dan bangga ketika dia melampaui dirinya sebagai murid Urokoda Kisakonji. Dan Sabito juga mengakui sendiri pada saat itu kepada Tanjiro ya, jadi langsung berbicara kepadanya. Sampai saat ini dialah yang paling kuat dan tangguh menurutnya. Menurut Mamang Santuy gitu ya, Sabito ini adalah orang yang sangat baik dengan rasa keadilan yang sangat tinggi. Terbukti, pada saat ujian pembasmi iblis tahap akhir, Sabito ini menyelamatkan semua peserta dari tangan iblis. Tetapi, karena dia ini kewalahan karena menyelamatkan mereka semua, Sabito akhirnya nggak bisa mengalahkan iblis pada saat itu. Dan Gyu pun masih merasa bersalah pada waktu itu. Masa lalunya, Urokodaki ini menerima Sabito dan Makomo bersama dengan Mamang Santuy pada waktu itu ya, menjadi muridnya. Melatih mereka hingga menjadi cukup kuat dan bisa ikut dalam seleksi pembasmi iblis untuk membasmi para Oni. Sayangnya dia ini harus kalah karena emang kelelahan pada waktu itu. Pada akhirnya jiwa mereka ini kembali ke Gunung Sagiri dan emang mereka ini nggak bisa beristirahat karena kegagalan dan kesedihan itu. Dan bertemu Tanjiro gitu ya pada akhirnya. Bisa dibilang, Sabito ini adalah teman sekaligus mentor yang sesungguhnya bagi Tanjiro. Karena dia ini mengajarkan segala hal untuk menjadi pembasmi iblis yang kuat guys. Sekarang mari kita bahas kekuatan dan kemampuan dari Sabito. Pertama, kemampuan berpedang. Sabito dianggap sebagai mantan murid Urokodaki yang paling kuat, hanya saja pada saat itu digantikan oleh Tanjiro. Tanjiro pun mengakui kemampuannya. Jika dia selamat, Sabito akan menjadi pendekar pedang yang luar biasa, bahkan Mamang Santuy pun lewat gitu ya. Sabito juga sangat terampil pada saat seleksi akhir pembasmi iblis, di mana dia ini bisa membasmi semua iblis sekaligus gitu, menyelamatkan orang-orang. Dan tentunya ini butuh stamina yang sangat kuat karena harus menyerang dan bertahan. Suatu prestasi yang bahkan Tanjiro bahkan Gyu pun tidak bisa melakukannya. Sabito pun bisa mengalahkan Tanjiro hanya dengan pedang kayunya saja. Dia ini memiliki peningkatan kecepatan, kelincahan, serta refleks. Bahkan Tanjiro ini bisa mengalahkan Sabito dalam kurun waktu 6 bulan bos. Wah itu lama banget gitu ya. Kedua, teknik pernapasan air atau Mizuno Kokyu. Sabito sepertinya bisa menguasai teknik pernapasan pertama hingga ke-10 dengan sempurna pada saat melawan iblis di seleksi pembasmian iblis terakhir guys. Well, mana lagi yang akan dibahas atau karakter yang akan dibahas pada Kimetsu no Yaiba? Silahkan kalian tulis di kolom komentar guys.
Sekian bahasan video kali ini tentang kemampuan dan kehebatan yang dimiliki oleh Sabito. Well, dia ini sangat dekat dan soulmate-nya lah dari Mamang Santuy ini. Dan harusnya kalau Mamang Santuy ini nggak jadi pilar dan jika saja gitu ya si Sabito ini tidak menyelamatkan teman-temannya dan menguasai egonya untuk bertarung sendirian pada saat seleksi pembasmi iblis, mungkin saja dia yang menjadi pilar air dan bukan Mamang Santuy, guys. Well, yang lalu sudahlah berlalu dan yang terjadi sudahlah terjadi. Langsung aja jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang. Oh iya, kalau kalian ada masukan atau saran untuk buat pembahasan siapa karakter yang akan dibahas, kalian tulis juga di kolom komentar gitu tentang Kimetsu no Yaiba. Karena anime bukan kartun. Goodbye guys. ダメだよ。